Halo semua, kembali lagi di podcast Tetangga Sebelah. Nah, kita kembali lagi bincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa semakin tua. Selama COVID ini tadi sudah kita bicarakan apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Nah, kali ini COVID ini kan udah hampir 3 bulanan belum mereda. Dan di Indonesia pun kasusnya juga semakin hari ya terus naik. Nah, ini gimana pendapat kalian mengenai COVID ini? Apakah COVID ini memang benar-benar murni itu adalah sebuah penyakit atau ini ada rekayasa dari ya mungkin internal mereka lah? Gimana? Internal orang kesehatan. Nah, internal orang kesehatan. Oh, iya. Gimana pendapat kalian mengenai COVID-19 ini? Saya terakhiran lah jawabnya. Oh, berat ini. Bahasa ini berat. Kalau saya mengikuti itu terbagi menjadi 4 mazhab. Iya, mantap. Apa aja tuh? Bali, ada yang Covid, koroni. Ada menganggap COVID itu sebagai konspirasi. Gitu. Ya kita tahu latar belakangnya siapa yang kemarin heboh, gitu kan. Salah satu drummer terkenal yang banyak tatonya itu. Dia tahu. Ya, lihat kamera, Bro. Aduh. berarti aku dicari ya. Ampun bang. Pecat. Terus ada juga yang menganggap murni gitu ya. Murni ini memang benar-benar pandemi atau wabah. Murni itu tetangga kamu baru. Mbak Murni. Yang jalan itu gede ya. Orang mana tuh? Lanjut bro. Terus ada juga yang menganggap ini yaitu permainan atau ibaratnya apa ya, tenaga medis mau menjual vaksin tapi memunculkan penyakitnya terlebih dahulu gitu kan. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Demi keuntungan Ya ada maksud, gitu ya. ada maksud. Termasuk ketika negara adidaya membenturkan 2 negara untuk berperang kan mereka menjual senjata. Sama juga kayak COVID ini memunculkan virus antara ya, negara A dengan negara C gitu kan. ya bisa disebut perang dingin lah. Bukan dengan senjata lagi tapi dengan senjata yang biologis. Iya. Eranya sekarang Udah bukan bukan perang. udah bukan peluru. Memang peluru tajam itu masih penting. Tapi ada peluru yang lebih penting dari itu semua, menyerang psikologis orang gitu kan. Psikologis orang. Dan kalau kita pribadi kan kadang pada awal corona datang itu kan kita kan seagak ilmiah, wah menakutkan corona nih. Menakutkan itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan masih agak menakutkan. Terus 2 bulan mulai jenuh. Benar apa enggak? 3 bulan new normal udah semua berangkat aja lah. Ya karena berita pertama itu dulu COVID itu muncul karena apa itu dari makanan ya. Nah itu. Karena memakan makanan yang katanya kelelawar lah apalah itu lah nggak jelas itu. Nah, tapi semakin kesini kok simpang siur berita itu. Nah itu. Seminggu 2 minggu orang Indonesia masih patuh. Iya. Karena yang dijanjikan 2 minggu aja di rumah. Tapi lama-lama kok 2 minggunya berkali-kali. Iya. Ini matematika apa corona? Kan bingung. Banyak orang Indonesia kan yang buru lepas, gitu kan, yang harus Nah, itu. kerja di kantor ya kan. Ya mau gimana pun ya mereka harus keluar. Akhirnya kan mereka bukan nggak peduli tapi ada Iya. perut-perut yang harus dikasih makan. Nah itu. Di sisi Ya lain, kalau pejabat ngomong ya kan mereka kan udah dapat jadi pokok. Iya. Ya, enak aja memang ngomong. dilema itu, di sisi lain kita taat kepada negara, di sisi lain kita juga punya tanggung jawab dalam keluarga. Nah itu. Nah itu yang gimana kalau kalian dihadapkan dengan keadaan seperti itu? Nah, posisi kita itu kan secara empirik itu kan belum jadi misalkan kepala keluarga Iya. atau pemimpin. Nah, Iya. posisi kita itu ya nggak bisa misalkan berpendapat ya udah mending taat pemerintah. Lah kalau ente jadi bapak, ngasih makan anaknya apaan katul. Emang cewek dikasih harapan. Dikasih harapan nanti ya. Fuckboy kasih harapan aja. nanti gitu ya. Aduh. Iya nanti kok. Kayaknya pengalaman nih. Parah. Bentar. Bapak ngapain ya? Dari tadi gimana ya? Yang di sini, Bapak diundang ke sini buat ngomong. Aduh. Nanti bayaran bapak dipotong pak.
Saya nyimak aja. Pokoknya ini pokoknya. Nggak boleh. Nah, menurut Anda sendiri gimana COVID ini? Menurut Anda? Iya, gimana Pak? Menurut saya, jadi musim ini Musim apa? musim COVID lah. Ini musim Ya, berapa? musim ini ada 3 ya. Musim panas, kemarau, musim hujan, sama musim COVID. Musim COVID, musim terbaru. Jadi menurut saya COVID ini ya virus lah. Virus. COVID itu virus. Udah biarin itu selesai itu. Wabah penyakit. Nah, Iya benar ya. Betul Bapak penyakit. Selesai dulu kan enggak apa-apa nanti. wabah penyakit yang murni lah, murni. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan. Kok pulang jadi Tuhan lagi? Tontonannya Enggak jadi. Ya, adanya virus ini sebenarnya untuk menyadarkan umat manusia akan kebersihannya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berperilaku hidup sehat dan bersih, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit-penyakit tersebut. Seperti itu, banyakin olahraga. Tapi dari dampak dari virus corona ini sebenarnya banyak sekali dampak negatif dan positifnya. Dampak negatifnya yaitu jadi orang yang untung itu semakin untung dan orang yang rugi semakin buntung. Orang yang rugi semakin buntung itu contohnya adalah para karyawan yang kena PHK. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan PT itu yang kena PHK. Dan orang yang untung dan semakin untung itu contohnya adalah penjual sepeda. Penjual masker. Sepeda itu gimana sepeda? Itu. Jadi kalau di luar negara Indonesia tuh orang-orang bersepeda sama pemerintah itu malah dibelikan, Dianjurkan ya. dianjurkan. Oh, iya. Kalau di Indonesia itu mau beli sepeda malah naik 30%. Bentar lagi katanya mau dipajak. Jadi sebentar lagi mau dipajakin. Nah, itulah Indonesia. Jadi kalau mau beli sepeda dapat pajak juga ya, pajak sepeda ya. Itu. Meskipun Jadi- sepedanya ontel gitu. Oh, jadi itu yang menguntungkan bagi penjual sepeda ya? Ya, untung. Cuma aku udah sepeda saja yang untung selama COVID. Ya menurut saya itu sih. Ya karena saya lihat tuh musim corona ini pertama banyak sekali orang yang bersepeda. Kemudian yang kedua ini pemancing. Nah, pemancing ini sebenarnya menurut saya tuh para pengangguran. Oke, udah. Mancing, Bro. Antum menceritakan hobi antum sendiri. Karena bingung kan di rumah mau ngapain, Mak. Ya lebih baik pergilah mancing ke Curhat sungai. sendiri Mas. Nyari lauk. Iya, Oh iya. Iya, iya. Kepala keluarga ya. Iya, DPR. calon, Bro. Calon pengangguran katanya gimana? Iya, berarti calon. Bukan. Calon Katanya orang calon imam bagi keluarga. Iya. Oke, Anda kan sarjana muda gitu kan. Nah, ini kan musim corona datang nih lah. Nah, ente nih sebagai sarjana muda di persiapannya apa nih? Persiapannya Progresnya itu ke depan sebagai SAG ya? iya, Nah. sarjana anak gaul. Mantap. Progresnya ke depan itu gimana gitu? Ya, progresnya tuh pertama ini untuk diri sendiri tuh lebih baik menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu yaitu dengan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Jadi jangan suka buang sampah sembarangan. Jaga lingkungan kita dengan bersih-bersih, kemudian Antum apa lagi ya? kagak enjoy atau gimana Pak? Oh itu, maksud saya tuh gitu nih. Kayak kan sarjana muda gitu kan. Sekarang lagi musim Covid. Progres. Kerja itu bos. Katanya mau nikah. Musim corona, jangan cuma nikahnya doang bos. Emang lagi presentasi KKN. Kita harus Sosialisasi sama Aduh. warga. Aduh.
progres itu loh. Progres ke depan gimana gitu? Ah. Kan Anda udah bentar lagi udah lempar Udah tahun SAG, nih. udah wisuda kan? Mau bro. Nah, bisa udah, terus Mahal bro. rencana. Mahal bayar wisuda. Bukan itu yang ditanya. Anda, Pak, ganti Anda, aja, Pak. Anda Ganti udah aja, usah curang lagi Anda. Ganti yang lain bro, ganti. Berat. Anda kan udah di situ untuk Memang bicara. menjadi sarjana corona ini paling berat. Berat ya. Jangan mau lulus karena corona bro. Hah? Gimana gimana? Tapi lulus karena Berarti jangan lulus dulu dong. Gimana? Anda aja udah bayar untuk mengikuti wisuda online. Ya, gini, apa ya emang ini nasib kita yang angkatan berapa? 16. 2016 yang Ah. yang skripsi ya malah ada musim kayak gini. Jadi Kita itu Ambil. angkatan 16 itu dulu kalau nggak salah lulus SMP, masuk SMA atau SMK. SD dulu belum. SD dulu. SD dulu SD kalau itu- masalah tuh kita ujian 20 paket. Ya. UN. Iya benar. SD, Itu 20. uji pertama. Iya, Jadi kita pertama. angkatan pertamanya diuji Iya. pakai 20 Padahal paket. kakak kelas cuma 5 masih bisa contekan. Iya. Ini 20. Jadi dia yang menyontek. tapi muridnya 20. Satu orang Beda beda semua semua. paketnya. SMP SMP kita juga ada berapa? Kurtilas itu. K13 ya. Iya. Oh, iya. Jelas. Itu juga Kurikulum baru. uji coba ya. Uji Iya. coba juga. Coba semua ini. Pakai CBT, tambah lagi. Pas SMA kita UN pakai Komputer. Komputer. Tahun pertama. Itu juga tahun Itu juga pertama. juga. Nah, sekarang Pas masuk kuliah, Wisuda online. angkatan corona. Sebelumnya saya masuk ke Ternyata ini. gak cuma chat doang yang online tapi gak dibaca ya. Aduh. Jangan curhat bro. Udah lahirnya plus Krismon ya kan. Aduh. Iya, kita Iya, Chris. kita itu memang angkatan teruji ya, Bro. Iya. Udah banting. Jadi untuk para bapak-bapak, ibu jadi jangan khawatir. Sejak lahir kita pun udah siap. Jadi kalau bapak ibu itu khawatir menikahi. saya tidak bisa menghidupi anak bapak ibu, salah besar. Dari kecil aja udah sengsara. Udah susah dari kecil. Dulu susunya bukan SGM, air beras. Padahal justru itu yang gak cerdas, Bro. Bukan apa ini bukan curhat ya. Enggak benar itu. Oke teman-teman podcast kita ada sebelah. Nah ini tadi bincang-bincang kita dengan para mahasiswa semester tua. Nah Kayak channel di sini curhatan aja. ini akan ada games-games yang menarik. Tetap pantengin terus di channel podcast tetangga sebelah. di sini aja. Iya.